มายื่นแขนมาสองข้างมาเอามากูตกมาอีกกูอยากเปลี่ยนรองเท้าอ่ะ Hello everyone, selamat datang di Kelinci Nongol. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Kali ini Kelinci Nongol akan nyeritain ke kalian semua tentang sebuah film dari Thailand yang mengangkat sebuah topik realita yang biasa terjadi di keluarga Asia pada umumnya. Apalagi kalau bukan soal perebutan harta warisan. Film ini dinobatkan sebagai film paling laris di Thailand sepanjang tahun 2024. Bahkan sampai ditayangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sehingga film ini meraup untung yang sangat besar sampai 27 juta dolar. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, inilah How to Make Million Grandma Days. Cerita diawali dengan kebiasaan seorang nenek yang suka berdoa di makam orang kaya. Harapannya adalah supaya nenek nanti bisa dimakamkan di kuburan yang sama. Sewaktu ziarah, nenek mengajak ketiga anaknya sekaligus cucunya untuk mengenang dan yasinan buat buyut mereka. Namun dari dua cucu yang ia miliki, cuma satu cucu yang ikut ziarah, yaitu si M Tanapat, cowok putus sekolah yang cita-citanya mau jadi gamers kayak Winda Basudara. Sebenarnya M ini bukan bocah nakal, dia cuma malas aja pergi ke makam, apalagi si nenek yang galak dan suka marahinnya. Contohnya aja nih, ketika M disuruh menabur bunga, si nenek malah ngomel-ngomel karena menganggap M cuma asal-asalan. Dan tiba-tiba nenek pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun untungnya kondisinya baik-baik aja. Meskipun begitu, ia butuh perawatan. Tapi kalau nenek dirawat berarti butuh seseorang yang bisa menjaganya. Dan itu menjadi bahan pertengkaran ketiga anaknya. Malamnya, ibunya M yang baru aja pulang ke rumah dengan ekspresi sedih. Ia mengatakan, meskipun nenek baik-baik aja, tapi setelah jatuh itu, ia ternyata divonis dokter mengidap kanker usus stadium akhir. อาม่าเป็นมะเร็งนะ ตายเลยนั่นไงบอกให้สวดก่อน ไปบอกเขาเรื่องมะเร็งนะ มาจ้างเอ็มไปปะล่ะ Keesokan harinya, sepupunya M dari ayahnya yang bernama Mui menyuruh M untuk memperbaiki TV di rumah kakeknya. M lantas pergi ke rumah kakeknya yang udah renta itu dan memuji Mui yang telaten banget mengurus si kakek. Menurut M, bocah seusia mereka pasti kebanyakan gak bakal mau ngerjain itu. Apalagi kondisi Mui saat ini sedang bekerja. Ternyata di balik itu semua, Mui melakukan semua ini ia berharap untuk mendapatkan warisan dari si kakek kalau ia meninggoy. ก็ทำอยู่นี่ไง Dan sesuai perkiraan Mui, dia berhasil mendapatkan warisan dari kakeknya karena sudah merawat sang kakek sampai hembusan nafas terakhir. Mengetahui Mui yang bisa mendapatkan semua harta dari si kakek, membuat M jadi terinspirasi. Dan keesokan harinya, M yang gak pernah sekali main ke rumah neneknya, tiba-tiba aja berniat mengunjungi neneknya. Namun di sepanjang jalan, ia memotret jalan-jalan tersebut. Ternyata ia berniat untuk menjual rumah si nenek kalau neneknya meninggal nanti. Sesampainya di rumah si nenek, M membawa mie daging sapi untuk si nenek. Tapi ternyata nenek nggak mau makan mie daging sapi tersebut karena ia sedang melakukan puasa dari daging sapi. ไม่กินเนื้อ Akhirnya untuk mengganti mie daging sapi itu, M pun mendatangi seorang penjual ikan goreng langganan neneknya. Nggak disangka-sangka antriannya panjang banget. M yakin kalau dia bakal lama di situ. Ujung-ujungnya M justru beli ikan goreng di penjual lain. Sesampainya di rumah, ikan goreng itu langsung ditolak mentah-mentah oleh si nenek. อะไรมาก กูไม่กินหรอก Setelah itu, nenek mau membuat teh untuk persembahan kepada Dewi Kwan Im. Dan M kembali membantu si nenek. Tapi untuk sekali lagi, M dianggap salah karena dia masak air pakai kompor listrik. ใช่ไม่ได้ มึงทำอะไรลวกๆนะ มึงก็ไม่ต้องทำ Intinya, semua perbuatan M ini serba salah di mata si nenek. Padahal niat si M mau membantu. Dan M pun langsung curhat kepada Mui yang sekarang jadi orang kaya raya gara-gara mendapatkan warisan.
Dan dari situ, Mui membocorkan rahasia paling penting bahwa satu-satunya hal yang diminta oleh para lansia sesungguhnya bukanlah uang atau apapun itu, melainkan adalah waktu luang dari anak dan juga cucunya. แต่ไม่มีลูกหลานคนไหนให้ได้เลยคืออะไรอะเวลาเว้ยเฮียก็แปลว่าเฮียอยู่กับอาม่าไม่นานพออะ Untuk itu, M lantas membuat perubahan besar. Dia berniat pindah ke rumah si nenek, bahkan rela menjual seluruh komputernya untuk biaya hidupnya di sana. Namun, bukannya senang, si nenek tiba-tiba bingung dan sempat mengusir M. Dan akhirnya M berkata jujur jika kini neneknya menderita kanker usus stadium akhir. หมอบอกอยู่ในปีหนึ่งได้ปะหมอบอกอยู่ในครึ่งปีนะนี่10 กว่าปีแล้ว Informasi ini membuat nenek merasa sangat sedih, apalagi ketiga anaknya justru merahasiakan hal ini darinya. Jadi kalau sebelumnya ia mengusir M, sekarang neneknya menyadari kalau ia juga butuh seorang teman. Di esok paginya, M seharusnya yang bangun jam 4 subuh untuk membantu si nenek, malah bangun kesiangan. Dan terlihat si nenek sudah melayani para pelanggannya di pasar. อะไรของมึงวะนะฮะ Siangnya, nenek meminta diantar ke bank karena ternyata setiap bulan nenek ini selalu menyisihkan uangnya dari hasil jualan bubur. Lalu keesokan harinya, di hari Minggu pagi yang cerah, tiba-tiba ibunya M datang dan langsung merapikan rumah sang nenek. แต่งตัวสวยใหม่มาโชว์วิวอะ ไม่ต้องเลยไม่ต้อง Setiap hari Minggu, diadakan reuni keluarga di rumah si nenek. Bahkan anak sulung nenek yang dipanggil Paman Kiang itu juga membawa anak dan istrinya. Ternyata M dari dulu nggak pernah ikut acara ini sama sekali. เนี่ยอาเลนโบตะโกกับป๊านะเล่นกับไก่ทั้งวันเลยจนวัน จำปีว่ะ แล้วมึงจำได้ป่ะเคียงแม่งร้องไห้คิด Awalnya, reuni itu berjalan dengan sangat hangat. Nenek dan ketiga anaknya juga ngobrol dan bernostalgia. Hingga tiba-tiba, nenek bilang kalau ia udah tahu tentang penyakitnya. เป็นไหมนะ ฮะ Dengan cepat, suasana hangat di rumah itu langsung berganti kesedihan. Mereka semua tahu kalau nenek telah divonis dokter kalau usianya tinggal 1 kalender lagi. Tapi Paman Kiang yang merupakan putra paling kaya dari si nenek itu mengajukan diri untuk membiayai pengobatan si nenek. Sementara ibu M yang cuma kerja di swalayan bersikeras ingin merawat ibunya juga. Tapi hal itu nggak membuat nenek merasa tersentuh karena ujung-ujungnya anak-anak nenek itu malah berantem sendiri. เดี๋ยวไว้เอามาติดพวกเราจับให้นะ Di esok paginya, ibunya M ngajak nenek berenang buat olahraga. Tapi si nenek justru marah ketika tahu ibunya M baru aja menyelesaikan shift malam. Yang otomatis ibu M belum beristirahat sama sekali. Kemarahan nenek itu sebenarnya cukup beralasan. Si nenek cuma nggak mau ibunya M ini terlalu capek. Apalagi sejak suaminya nggak ada, ibunya M harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan putranya yang beban keluarga. Namun di sisi lain, ibu M juga ingin meluangkan waktu demi ibunya. Yang sialnya selalu tampak salah di mata sang nenek. Untuk itu, M menenangkan ibunya dan ia menawarkan diri untuk merawat nenek aja sebagai perwakilan dari ibunya. เดี๋ยวเอ็มพาม่าทำคีโมเอง Maka di esok paginya, M meminta bantuan Mui untuk mengantar nenek kemoterapi di rumah sakit. Mereka sengaja ke rumah sakit dari jam 4 subuh karena antrian yang sangat panjang. Namun meskipun di saat-saat seperti itu, kesabaran M pasti bakal diuji. Tapi Mui menguatkan, ini adalah saat yang tepat untuk mengambil perhatian si nenek. ช่วงนี้นี่แหละที่จะได้ทำคะแนนอะ Dan begitu tiba di rumah, M langsung mempraktikkan apa yang Mui sampaikan. Dengan penuh kesabaran, M membantu nenek jalan di tangga untuk istirahat di kamarnya. Dan nenek pun akhirnya menceritakan masa kecil M ketika masih tinggal bersamanya. มึงอะกลัวผีร้องอ๋องอ๋องเอ
ให้มึงฟังจนมึงหลับอ่ะเปี้ยนอยู่ข้างล่างนะทุกคืนอ่ะ Sejak saat itu, nenek jadi lebih nurut sama si M. Tapi sialnya, kondisi tubuh nenek justru semakin hari semakin memburuk. Pagi ini, ketika harusnya M dan nenek jualan bubur, nenek malah kesulitan turun dari tangga. Dengan cepat, M segera membantu si nenek dan membatalkan rencananya untuk jualan. มามา ให้กูด้วย แขน เดี๋ยว เฮ้ย เฮ้ย มาทำไร ถึงเรื่องมึงหนุ่มกูไม่ได้ยานขนาดนั้นหรอก Dan gara-gara kondisi nenek yang melemah, M pun memasang CCTV. Dia ingin memantau si nenek 24 jam. Karena seandainya nenek jatuh atau pingsan, sewaktu-waktu dia bisa langsung menolongnya dengan cepat. ฮะ ทำไมอ่ะ อ๋อไม่เอาทำไมทำให้มันดีสอง Siangnya, anak bungsu nenek yang kita panggil Paman Soy datang ke rumah. Lalu ia memasang alat pegangan di kamar mandi untuk si nenek agar nggak gampang kepleset. Walaupun kelihatannya seperti anak yang perhatian, tapi nenek aslinya tahu kalau Paman Soy ini datang menemui ibunya kalau ada perlu saja. Dan itu terbukti. Sebelum pulang, Paman Soy masih sempat aja ngambil abon dari rumah si nenek dan meminta uang kepada si nenek. Tapi nenek dengan sabar menghadapi Paman Soy. ไม่มี Melihat cara nenek kepada Paman Soy membuat M merasa bingung. Lalu ia curhat sama si Mui. Awalnya M ini berpikir kalau nenek sangat menyayangi Paman Kiang. Namun setelah melihat cara nenek kepada Paman Soy, terlihat nenek sangat menyayangi Paman Soy. Dan ketika itu M pun jadi berubah pikiran. Tapi Mui malah menguatkan si M karena kalau ia ingin mendapatkan warisan si nenek, ia harus menjadi orang yang paling disayang oleh si nenek. Keesokan harinya, Paman Kiang menjemput nenek dan M untuk berkunjung ke rumahnya. Ternyata Paman Kiang udah membeli fasilitas lengkap untuk si nenek agar bisa tinggal di rumahnya. Tapi M ini nggak mau karena ia takut perhatian neneknya bakal direbut sama Paman Kiang. Dan M pun langsung menolak tawaran Paman Kiang. ในกิมพาไปทำคีโมเอ โอ้ ง แต่ที่นี่อยู่ทั้งไกลอ่ะ Ketika nenek mengajak Paman Kiang untuk ke kuil, Paman Kiang malah sibuk dengan keluarganya dan nenek dibiarkan sendiri aja bersama M. M pun mengatakan kepada nenek kalau Paman Kiang gak adil terhadap nenek. ตกลงมาตกตะกอย จะซื้อหวยไง Tapi nenek menyadari kalau putra sulungnya itu telah berkeluarga dan sudah sepantasnya mengutamakan keluarganya. Walaupun begitu, ketika sedang menulis harapan di kuil, nenek tetap berdoa untuk seluruh anak dan cucunya. Padahal faktanya, Paman Kiang gak pernah mendoakan si nenek di kuil untuk kesembuhan si nenek. Sementara M cuma satu-satunya orang yang berada di dekat si nenek dan berdoa untuk si nenek. Keesokan harinya, M dan nenek kembali ke rumah sakit karena jadwalnya nenek untuk kemoterapi. Saat itu nenek menyadari kalau rambutnya udah mulai rontok. Namun sebelum nenek merasa sedih, M lebih dulu menghibur si nenek. จะได้ไม่ต้องตื่นมาม้วนผมตอนเช้า ไปพักผ่อน Lambat laun kesehatan nenek terus menurun. Tapi kedekatan M dengan nenek semakin erat, semakin sering menghabiskan waktu bersama. Sampai membuat nenek sadar kalau hanya M lah satu-satunya orang yang mau menemaninya dan มา menghiburnya. เลยสองเด้งมาเลย มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี มาเล่นต่อดีกว่า Dan seperti biasa di hari Minggu pagi yang cerah, nenek sudah berpakaian rapi untuk menunggu anak dan cucunya datang. Namun rupanya ibunya M dan Paman Kiang gak bisa datang karena ada pekerjaan yang gak bisa ditinggal. Sedangkan Paman Soy gak tahu kemana. Jadi akhirnya nenek menyuruh M untuk memasukkan kembali masakan yang udah dimasak seharian ke dalam lemari. Dan pada saat itu nenek menyadari kalau uang tabungannya di toples sudah เอ็มไม่ได้อ hilang. อกไปนะ
Akhirnya M pun memeriksa CCTV yang ia pasang. Dan terlihat jelas, ternyata Paman Soy telah mencuri uang nenek dalam toples. M sangat kesal dengan tingkah si paman, karena nenek telah bersusah payah bekerja keras untuk berjualan bubur dan menabung uang tersebut. Di siang harinya, tiba-tiba ada seseorang datang bertamu ke rumah nenek yang gak disangka-sangka. Ternyata ia memberitahu kalau rumah nenek diposting di Facebook Si M untuk Thanapat, dijual oleh si cucu. ไม่รู้จักอ่ะ Dan pada saat itu, nenek baru sadar kalau cucunya yang selama ini menemaninya juga cuma ngincar warisannya doang. Namun bukannya marah, nenek justru pura-pura nggak tahu dan bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan keesokan harinya, nenek ngajakin M ke rumah kakaknya nenek yang ternyata adalah orang kaya raya. Awalnya suasana itu sangat menyenangkan hingga nenek mengaku kalau tujuannya menemui saudaranya itu adalah karena ia menderita kanker dan kini ia meminta warisan dari orang tua mereka untuk biaya perobatan. Gak disangka-sangka, saudara nenek justru marah besar, bahkan langsung mengusir nenek dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. สำหรับอัว5 บาทอัวก็ไม่ให้หรือ เอ็มกลับบ้านเถอะ เพราะหรือกับอัวมันคนละแท้กันแล้ว Dan keesokan harinya, nenek pun pergi ke rumah sakit bersama M dan ibunya karena ini adalah jadwal mereka untuk bertemu sang dokter. Namun dokter mengatakan dengan berat hati bahwa kemoterapi yang dilakukan nenek selama ini itu nggak ada perkembangan. Untuk itu, nenek memutuskan untuk menghentikan kemoterapinya dan ia berpesan kepada semua anak dan cucunya untuk meluangkan waktu sebanyak mungkin buat si nenek. Dan nenek mengatakan kalau สิ่งที่ umurnya เกิดขึ้ udah นมันก็ nggak ย้อนกลับ lama ไปไม่ได้ lagi. แล้ว Dan semakin hari kondisi nenek semakin memburuk. Di malam harinya, nenek pun terbangun gara-gara kesakitan. Sampai ia mengigau dan mengatakan kalau ia ingin mengikuti suami dan orang tuanya yang sudah mendahuluinya. Untungnya M dengan cepat membawa si nenek ke rumah sakit. Dan siang ini semua anak nenek berkumpul. Tapi Paman Kiang yang tiba-tiba datang bukannya melihat kondisi ibunya, ia malah menanyakan sertifikat rumah nenek kepada ibunya M. M yang mengetahui hal itu langsung meminta ibunya untuk menyimpan sertifikat itu. Tapi ternyata ibunya M tahu dan ibunya M mengatakan ternyata nenek telah mewariskan rumahnya kepada Paman Soy anak bungsunya. มึงรีบไปโอนชื่อเลยนะอาม่าให้บ้านกูสวยนะ M sontak terkejut dan gak nyangka kalau nenek malah memberikan rumahnya pada Paman Soy yang pengangguran dan cuma jadi beban keluarga itu. Di situ M pun marah sama si nenek karena rencananya selama ini ternyata meleset. M merasa perjuangannya merawat nenek selama ini jadi sia-sia. ตอบดีว่ามา Akhirnya M pun pulang ke rumahnya sendiri dan nenek pun tinggal sendirian. Setelah rumah itu jatuh ke tangan Paman Soy, ternyata Paman Soy malah menjual rumah itu untuk melunasi semua hutangnya. Dan yang membuat M semakin kesal, Paman Soy meninggalkan nenek sendirian di rumah itu. Ia memantau melalui CCTV yang ia buat dan terlihat nenek sangat kesepian. Ditambah lagi M semakin marah setelah ia tahu kalau nenek diantar ke panti jompo oleh Paman Soy. Dan pagi ini M pun berniat untuk mengunjungi neneknya. Dan yang tidak disangka-sangka terlihat tubuh nenek yang sudah semakin lemah. Bahkan ingatannya juga sudah memburuk sampai-sampai ia lupa dengan M.
Hal itu otomatis membuat M merasa sedih. Akhirnya kemarahan M kepada neneknya pun sudah mereda. Sekarang ia justru ikhlas ngajakin neneknya untuk tinggal di rumahnya agar ia bisa merawat si nenek walaupun ia tak mendapatkan warisan itu. Di rumah itu seperti biasa, nenek berantem sama anak perempuannya yaitu ibunya M. Layaknya sebuah drama di sebuah keluarga. Dan beberapa hari kemudian, tibalah hari perayaan Imlek. Biasanya para keluarga Tionghoa akan berkumpul bersama untuk merayakannya. Begitu juga dengan Paman Kyang yang langsung mengajak seluruh anaknya ke rumah ibunya M. Namun rupanya, Paman Kyang masih menyimpan kemarahan pada ibunya gara-gara warisan rumah itu. Akhirnya M pun bilang kepada Paman Kyang pengorbanan nenek kepada Paman Kyang selama ini. Bahwa selama ini nenek berpura-pura puasa daging sapi karena demi si paman agar bisa kuliah dan sukses. เราจะไม่กินเนื้อตลอดชีวิตอาม่าเลยเอาปู่ไว้ฝากกับเจ้าแม่กุนอิม Cerita dari M ini membuat Paman Kyang akhirnya tersentuh dan akhirnya ia melihat ibunya yang sedang koma. โกเคียงจับมือแม่อยู่นะ มาโชคดีมากนะ Di malam harinya, setelah merayakan Imlek bersama-sama, M terbangun ketika ia menyadari kalau neneknya nggak tidur. Awalnya M mengira kalau neneknya bangun seperti biasa dan tidur lagi. Tapi kali ini, สองเข็มของไทยไทยเข็มของหาบุญหาบัวไหลของเอ malam itu nenek pergi untuk selama-lamanya. Dan keesokan harinya, ketika menyiapkan proses pemakaman, tiba-tiba M mendapatkan telepon dari pihak bank. Ia menjelaskan bahwa M mendapatkan uang dari sang nenek sebesar 18 juta rupiah. M pun terkejut, rupanya nenek telah menyiapkan tabungan buat M sejak M masih SD yang ia kumpulkan dari hasil jual bubur. Nggak disangka-sangka, ternyata nenek masih ingat keinginan M waktu kecil dulu yang sangat ingin memiliki tabungan. Ternyata nenek selama ini sangat sayang dengan M, tapi M malah berharap hanya warisan nenek saja. M pun memutuskan untuk menarik semua uang tabungan itu dan membeli sebuah pemakaman yang mewah untuk sang nenek. Dan mereka pun berangkat mengantar sang nenek ke tempat peristirahatan yang terakhir. ถึงบ้านที่เอ็มซื้อให้แม่แล้วนะ เอ็มให้แม่เป็นที่หนึ่งนะ Dan film pun berakhir. Siapapun kalian saat ini, sepintar apapun kalian sekarang, sekaya apapun kalian, sesibuk apapun kalian, berilah sepotong waktumu untuk menemani dan merawat ibumu, ayahmu, ataupun kakek dan nenekmu yang sudah tua. Karena kelak kita akan juga merasakan hal yang sama. Saya Andres, terima kasih.